Makanya ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan, maka tugas utama Anies nanti melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita. Apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan kepada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Yang hari ini mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024 nanti. Padahal kita, mayoritas masyarakat Indonesia hari ini, kita masih berduka. Apa nggak bisa ditunda gitu? Pilpres itu kan pendaftarannya masih tahun depan, September 2023. Masih panjang ceritanya. Kenapa Nasdem nggak memberikan kita waktu untuk berbelasungkawa terkait kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang? Kenapa kemudian ini dilakukan sangat tiba-tiba? Surya Paloh termasuk politikus ulung yang diakui di negeri ini. Manuver-manuvernya kadang-kadang salah dibaca oleh pihak lain, dan itu memang salah satu kelebihannya. Dan menarik juga untuk membaca strategi apa yang sedang dilakukan oleh Surya Paloh sekarang. Cuma memang yang saya kaget, ternyata seorang Surya Paloh, seorang Anies Baswedan sama sekali tidak mempunyai empati. Pada saat bangsa ini sedang berduka, kehilangan saudara kita atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, mereka masih berselancar secara politis mengumumkan capres, meskipun tidak harus sekarang. Saya terus terang berusaha untuk tidak percaya dengan logika saya sendiri gitu ya. Tapi saya nggak menemukan alasan yang lebih baik dari ini gitu. Apa alasan Nasdem tiba-tiba mengumumkan Anies hari ini kalau bukan soal momentum memanfaatkan isu tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang? Apa kira-kira? Niluh Jelantik kirim sinyal mundur setelah Nasdem pilih Anies Baswedan. Wasekjen selama ini nggak berbuat apa-apa untuk partai. Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihan calon presiden yang akan didukung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung di 2024. Setelah hal itu berlangsung, beberapa kader Nasdem mengirim sinyal akan mengundurkan diri. Mengenai perkembangan yang ada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menanggapi dingin unggahan atau postingan Niluh Jelantik yang menyatakan pamit dari Partai Nasdem pasca Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hermawi menilai memang sebaiknya jika tak sejalan dengan keputusan partai sebaiknya memutuskan keluar saja dari partai yang diketuai Surya Paloh. Niluh, kata Hermawi, selama menjabat sebagai salah satu ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem belum ada kinerjanya. Menurutnya, pernyataan Niluh yang memutuskan pamit dari Nasdem juga seperti gayung bersambut pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Apalagi sebelumnya, kata dia, bakal keluhan terhadap kinerja jabatan yang diemban Niluh. Sebelumnya, politisi Nasdem yang juga pengusaha asal Bali, Niluh Jelantik pamit dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Partai Nasdem, sebab disinyalir sudah tak sejalan lagi dengan partai lantaran adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Selama ini Niluh Jelantik adalah Ketua DPP UMKM sebagai Nasdem, namun secara mengejutkan ia undur diri pamit ucapkan selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal kepada Nasdem disampaikan oleh Niluh Jelantik dalam akun Instagram pribadinya pada Senin 3 Oktober 2022 malam. Anies jadi tersangka kasus Formula E jika ditemukan kerugian negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dipanggil tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan Formula E. Keterangan Anies sangat dibutuhkan KPK karena selaku pengguna anggaran APBD DKI Jakarta, Anies pasti mengetahui seluruh proses dalam penganggaran kegiatan tersebut. Petrus mengatakan penanganan kasus Formula E oleh KPK tentu didasarkan petunjuk dan alat bukti permulaan sehingga kasus ini masuk ke tahap penyelidikan. Menurut Petrus, KPK memanggil Anies Baswedan untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena KPK menemukan adanya bukti atau petunjuk tentang keterlibatan Anies Baswedan dalam kedudukannya sebagai pengelola APBD dan pengguna anggaran. Lebih jauh, Petrus mengatakan pemeriksaan ini dalam kasus dugaan korupsi Formula E ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada proses pencalonan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Karena bagaimanapun dukungan publik kepada setiap capres disertai dengan catatan harus bersih dan rekam
rekam jejak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, kata Petrus, KPK harus berhati-hati dan lebih baik secara intensif memeriksa Anies Baswedan sebanyak mungkin agar bisa memastikan peran keterlibatan dan pertanggungjawabannya sampai di mana, agar KPK tidak dicurigai sebagai alat untuk memukul lawan politik. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan pemeriksaan Anies untuk dimintai keterangan oleh KPK dilakukan dalam rangka pembuat kasus ini jadi terang benderang. Anies pun tak diperlakukan khusus seperti juga saksi-saksi dalam kasus lain. Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Anies diklarifikasi terkait inisiasi, penganggaran hingga komitmen fee pelaksanaan Formula E. Alex menegaskan kasus dugaan korupsi ini penyelenggara Formula E Jakarta itu masih dalam status penyelidikan. Sebelum Anies, KPK juga sudah memeriksa Ketua DPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dan fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra Sastro Mijojo. KPK libatkan BPK di kasus Formula E. Nasdem Anies Baswedan sumbang 5 WTP untuk DKI. Pengusutan kasus Formula E terus bergulir. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menemukan dugaan kerugian negara. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi keterlibatan BPK dalam mengusut kasus Formula E. Pasalnya capres usungkan partainya Anies Baswedan menjadi salah satu pejabat yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Menurut Ali, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies secara berturut-turut telah menyumbangkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima opini WTP dari BPK 5 kali berturut-turut sejak 2017. Terakhir, DKI Jakarta menerima opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2021. Ali menjelaskan WTP yang diterima Anies dan jajarannya di pemerintah provinsi menunjukkan nihilnya penyimpangan maupun maladministrasi di DKI Jakarta. Opini WTP dari BPK tersebut menjadi pedoman Nasdem untuk meyakini jika tidak ada pelanggaran dalam gelaran Formula E. Ali menegaskan partainya enggan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Anies Baswedan. Adapun keputusan mendadak untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres murni merupakan keputusan politik yang harus dijalani oleh Nasdem. Koordinasi KPK dengan BPK dibenarkan oleh Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut koordinasi ini untuk mengusut kasus Formula E. Alex mengatakan koordinasi itu dilakukan pada Jumat 30 September 2022. Alex enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun dia mengatakan audit yang dilakukan BPK pada dasarnya hanya menemukan fakta adanya dugaan kerugian negara. Menurutnya, audit BPK tidak sampai menyimpulkan siapa pelaku yang merugikan negara tersebut. Sebelumnya, dalam laporan koran Tempo bertajuk Siasat Firly Menjerat Anies edisi Sabtu 1 Oktober 2022, sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyelidik agar menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan kendati masih minim bukti. KPK disinyalir meminta BPK mengaudit kerugian negara dalam menyelenggarakan Formula E. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.